Bisa hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Dan biaya para negara yang misalnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Takbir! Takbir! Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Bisa ritual adat Pasola di Kabupaten Sumba Barat NTT ricuh. Polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono jalani ritual masaring yang jadi penutup rangkaian sidang adat Toraja yang dijatuhkan kepadanya. Ya, Panji mengikuti ritual penyelembihan 1 babi dan 5 ekor ayam sebagai simbol pembersihan atas kesalahannya. Komika Panji Pragiwaksono mengikuti puncak ritual adat di Tongkonat, Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ritual adat ini adalah bagian dari sanksi adat yang dikenakan kepada Panji buntut penghinaan adat dan budaya suku Toraja. Panji mengikuti ritual adat menyembelih 1 ekor babi dan 5 ayam. Ia didampingi ketua aman dan para perwakilan dari 32 wilayah adat se-Toraja. Ya, saya tadi kan memahaminya bahwa ini adalah yang dilakukan untuk menghasilkan keharmonisan kembali. Saya baru pertama kali mengalami proses seperti ini dan sangat spesial buat saya, sangat indah menurut saya, sangat spesial. Ini saya nggak akan pernah ngalamin sesuatu seperti ini lagi sih. Jadi pengalaman yang menyenangkan. Intinya bahwa pelaksanaan acara ini adalah untuk memulihkan terganggunya harmoni kehidupan selama ini, sehingga semua aspek kehidupan baik itu manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan kembali menjadi harmoni. Sanksi yang dijatuhkan kepada Panji ini merupakan buntut materi stand up komedinya terkait ritual Rambo Solo yang dianggap melukai masyarakat Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.
Pemirsa, anggota organisasi Papua Merdeka dilaporkan menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di kilometer 50 Timika, Papua Tengah. Pemirsa, dalam kontak tembak tersebut, Serka Aceh meninggal dunia, sementara Sertu H mengalami pendarahan pada hidung, sedangkan satu karyawan PT Freeport berinisial HR alami luka tembak dan dalam perawatan. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infanteri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personal Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Kini aparat keamanan tengah memburu pelaku penembakan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan co-pilot pesawat tewas di lokasi. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan co-pilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Komisi Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi diperiksa sebagai ahli dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Bonatua berikan keterangan untuk tersangka Roy CS di Polda Metro Jaya. Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Bonatua menjelaskan penyidik sampaikan 27 pertanyaan kepada dirinya. Salah satunya terkait validasi ijazah yang diteliti Roy Suryo CS. RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin ya, sementara mereka sudah meneliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya saksikan, artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum serahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen itu akan diserahkan oleh Bonatua kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa warga di Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai melewati jembatan gantung yang rusak. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.